Pada tahun 2015, Siti Nabila Huriyah mendatangi kantor Bank Syariah untuk mengajukan pembiayaan dengan tujuan melakukan takeover kredit rumah yang sebelumnya masih terikat pada bank lain. Pada saat itu, Siti Nabila Huriyah bertemu langsung dengan petugas bank untuk menyampaikan maksud dan kebutuhannya. Baik, ada keperluan apa, Bu? Baik, permohonan tersebut dapat difasilitasi melalui pembiayaan dengan menggunakan kartu syariah ya, Bu? Pihak bank kemudian menjelaskan bahwa pembiayaan akan menggunakan akad yang merupakan akad jual beli sesuai dengan prinsip syariah, di mana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembelinya. Apakah pembiayaan ini sudah termasuk akad jual beli sesuai prinsip syariah, Bu? Baik, benar ya, Bu, akad pembiayaan ini menggunakan akad murabahan. Setelah seluruh persyaratan administrasi dinyatakan lengkap, pihak bank menyerahkan dokumen akad pembiayaan kepada nasabah. Setelah penandatanganan akad, bank mencairkan pembiayaan dalam bentuk dana. Sebagian dana digunakan untuk melunasi kewajiban nasabah pada bank sebelumnya sebagai bagian dari proses takeover, dan sisanya diterima oleh nasabah. Dalam kurun waktu 2015 hingga beberapa tahun berikutnya, nasabah secara rutin melakukan pembayaran angsuran pembiayaan sesuai dengan ketentuan dalam akad, termasuk pembayaran margin kepada pihak bank. Sekitar tahun 2019, setelah melakukan penelaahan kembali terhadap akad pembiayaan dan pelaksanaannya, nasabah mulai mempertanyakan keberadaan objek murabahah yang tercantum dalam akad. Nasabah kemudian mendatangi kembali kantor bank untuk meminta penjelasan. Saya ingin meminta penjelasan mengenai objek murabah yang tercantum dalam akad pembiayaan ini, Bu. Baik, objek murabaha yang dimaksud adalah rumah milik nasabah ya. Setelah mendengar penjelasan tersebut, nasabah meminta klarifikasi lebih lanjut mengenai proses pembelian dan penguasaan objek murabahah oleh pihak bank. Apakah saya dapat memperoleh dokumen pembelian atau surat terima objek murabah tersebut, Bu? Baik, Bu, untuk permintaan tersebut Anda dapat menyampaikannya langsung melalui permohonan tertulis. Nasabah kemudian menyampaikan permohonan secara tertulis kepada pihak bank. Namun hingga jangka waktu yang patut, permohonan tersebut tidak memperoleh tanggapan ataupun penyelesaian. Maka dari itu, Siti Nabila mulai memikirkan kalau ini harus diselesaikan melalui jalur hukum. Maka Siti Nabila bersiap untuk melakukan pendaftaran gugatan atas perkara ekonomi syariah. Ya, Bu, saya mau mengajukan gugatan sederhana dalam perkara ekonomi syariah. Oleh karena itu, saya butuh penjelasan mengenai prosedur dan syarat apa saja yang diperlukan. Lalu waktu dan biaya berapa yang dikenakan, Bu? Baik, ini contoh pelaporan gugatan ekonomi syariah ya. Petugas meja informasi perlu menjelaskan karakteristik gugatan sederhana yang beda dengan gugatan pada umumnya, yaitu diantaranya gugatan dapat menggunakan belangkon yang tersedia dan bukti-bukti tertulis harus disertakan sejak awal pendaftaran. Pada tahap pendaftaran perkara, untuk memastikan surat gugatan sudah lengkap atau belum, petugas meja 1 harus mengisi checklist yang rinciannya meliputi surat gugatan rangkap 5, fotokopi KTP, fotokopi akad syariah, bukti-bukti surat yang telah dilegalisir. Baik, berkas perkara gugatan Ibu telah selesai. Saya periksa, selanjutnya berkas akan diverifikasi oleh panitera. Ditunggu sebentar ya, Bu. Saat itu juga, berkas gugatan diserahkan petugas meja 1 kepada panitera untuk dicek ulang.
Panitera harus mengisi checklist kriteria gugatan acara sederhana, seperti apakah akadnya syariah atau konvensional, apakah nilai gugatannya kurang dari 200 juta rupiah atau lebih, apakah para pihaknya hanya 2 atau lebih, apakah para pihak sama-sama berada di wilayah hukum pengadilan agama yang bersangkutan atau tidak, apakah alamat tergugat diketahui atau tidak, dan apakah termasuk perkara khusus atau tidak. Jika sudah sesuai kriteria tersebut, perkara didaftarkan sebagai gugatan sederhana. Namun, jika tidak sesuai dengan kriteria tersebut, maka perkara harus didaftarkan sebagai gugatan biasa. Terima kasih tanggal 6 Ibu. Berkas perkara gugatan Ibu sudah selesai saya periksa. Selanjutnya Ibu diwajibkan untuk membayar biaya perkara, namun lebih dahulu saya akan menghitung sebesar jumlah perkara yang kita harus bayar ke bank. Baik, biaya yang harus Ibu setor ke bank sebesar 819.000. Jika panjang tersebut kurang diwajibkan untuk membayar kekurangannya. Namun jika panjang itu berlebih, kami akan mengembalikan kembaliannya kepada Bapak. Silakan Ibu ke depan untuk tahap pembayaran ya. Baik Bu, terima kasih. Setelah mendapatkan skrip setoran, calon penggugat harus membayar panjar biaya perkara ke bank yang sudah ditentukan. Berkas gugatan kemudian dicatat di buku register induk gugatan dan diberi nomor. Ibu Siti, ini daftar perkaranya sudah selesai. Nanti Ibu tinggal tunggu panggilan sidang. Ibu akan dipanggil petugas kita untuk alamat Ibu ya. Baik Bu, terima kasih.
Benar ya mulia, saya sudah mencoba bicara lebih baik, tidak ada kejelasan soal barang yang harus diterima. Apakah dari pihak tergugat ada upaya penyelesaian atau keberatan yang disampaikan penggugat sebelumnya? Kami tidak keberatan berdiskusi yang mulia, tapi memang posisi kami tidak mengubah status akad karena semua proses sudah sesuai prosedur, Mbak. Oke, baik. Jadi majelis melihat bahwa di luar persidangan para pihak sudah berusaha melakukan pertemuan, namun belum menemukan titik temu ya. Oke, sikap penggugat tetap ingin kejelasan akad dan objek murabah. Sementara penggugat tetap pada pendirian bahwa akad tersebut sah menurut prosedur. Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak, majelis menilai bahwa upaya perundingan secara informal belum berhasil. Oleh karena itu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, majelis akan tetap mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi. Baik untuk melaksanakan kewajiban mediasi, sebagaimana diatur dalam pasal 130 HIR dan Perma Nomor 1 Tahun 2016, majelis akan menunjuk seorang mediator dari Pengadilan Agama Pekanbaru. Majelis menetapkan Johan A. SHMA sebagai mediator dalam perkara ini. Apakah para pihak menerima penunjukan mediator tersebut? Baik, karena tidak ada yang keberatan, maka majelis secara resmi menetapkan Johan A. SHMA sebagai mediator. Para pihak diberikan kesempatan untuk melaksanakan proses mediasi dan setelah itu wajib menyampaikan hasilnya kepada majelis. Panitia silakan diumumkan tanggal pelaksanaan mediasi serta jadwal sidang berikutnya untuk mendengarkan laporan hasil sidang mediasi. Baik, Yang Mulia. Mediasi akan dilaksanakan pada hari Jumat 7 November 2025 jam 10 pagi di ruang mediasi Pengadilan Agama Pekanbaru. Lalu sidang berikutnya untuk laporan hasil mediasi akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 9 November 2025. Oke, gimana Pak Hukum? Hari Senin ya, tanggal 17 November 2025. Baik, dengan demikian sidang. Baik, para pihak silakan masuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pihak yang hadir. Saya Johan Ang SHMH ditunjuk oleh Majelis Hakim sebagai mediator dalam perkara nomor 1446-PDT-G-2025-PA-PBR. Pada hari ini kita akan melaksanakan proses mediasi sebagai upaya penyelesaian damai sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan ke dalam pokok sengketa. Sebelum memulai, saya ingin data terlebih dahulu pihak-pihak yang hadir. Mohon diperkenalkan mulai dari penggugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila Kuliah. Saya sebagai penggugat. Saya Kimi Alfian Korik, SHMH, selaku kuasa hukum dari penggugat. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan dari pihak tergugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesnati Bandari, hadir mewakili PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru sebagai tergugat. Saya Syahira SHMH sebagai selaku kuasa hukum tergugat. Baik, sebelum masuk ke dalam substansi, saya ingin menyampaikan beberapa ketentuan mediasi yang wajib untuk dipatuhi. Yang pertama, mediasi adalah ruang musyawarah dan setiap pihak yang hanya berbicara setelah dipersilahkan. Yang kedua, seluruh pendapat yang disampaikan di ruangan ini tidak boleh dibawa keluar atau dijadikan bukti dalam persidangan. Yang ketiga, tidak diperbolehkan memotong pembicaraan atau menunjukkan sikap yang dapat memperkeruh suasana. Yang keempat, telepon genggam harus dalam kondisi hening. Yang kelima, saya sebagai mediator tidak memihak dan hanya memfasilitasi diskusi saja. Apakah seluruh pihak dapat menerima ketentuan ini? Setuju ya? Baik, untuk mendapatkan gambaran menyeluruh, saya persilakan untuk pihak penggugat menjelaskan inti sengketa yang menyebabkan gugatan diajukan. Terima kasih. Sebelumnya, singkatnya gugatan ini muncul karena akad pembiayaan akad wal murabahah serta wakalah wal murabahah yang kami jalani dengan pihak bank tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam praktik tidak ada barang murabah yang pernah kami terima, tidak ada pemasukan yang kami temui dan yang diberikan kepada kami hanya dana dalam bentuk uang. Kami menilai perjanjian ini tidak sesuai konsep syariah dan justru menyerupai pinjaman konvensional termasuk akad denda yang berat. Baik, kami sudah mendengar penuturan dari penggugat. Berikutnya saya persilakan pihak tergugat untuk menyampaikan tanggapan. Baik Bu, di sini saya ingin mengakui kalau pihak kami menolak pernyataan tersebut. Prosedur bank telah dijalankan sesuai standar operasional perbankan syariah. Objek murabahah yakni rumah dengan SHM nomor 4432 jelas ada dan merupakan bagian dari akad. Semua dokumen telah ditandatangani oleh pihak penggugat.
Tidak benar bila dikatakan ada objek yang tidak diperjualbelikan di sini. Oke, izin menambahkan ya Bu. Kami juga menegaskan bahwa Bank merujuk pada fatwa DSN-MUI terkait murabaha, wakalah, dan qardoah. Tidak ada pelanggaran kayak prinsip syariah sebagaimana dituduhkan. Baik, terima kasih. Dari penjelasan awal ini saya menangkap bahwa titik sengketa terletak pada 3 poin utama. Yang pertama, keberadaan objek murabaha, proses pembelian melalui wakalah, dan yang ketiga, klausul penalti atau denda. Nah, saya perlu meminta beberapa penjelasan agar gambaran duduk perkara ini menjadi lebih terang. Mohon masing-masing pihak menjawab dengan singkat, jelas, dan tidak saling menyela. Baik. Ibu Siti, waktu akad murabaha itu berjalan, apakah Ibu pernah menerima barang yang katanya dibeli bank berupa rumah, dokumen serah terima, atau apapun? Tidak pernah, Bu. Betul Bu Mediator, klien kami tidak pernah menerima objek murabahah maupun bukti serah terima. Baik, dari pihak bank, apakah ada bukti bahwa barang tersebut memang pernah diserahkan kepada penggugat? Baik Bu, kalau dokumen internal itu tentu ada. Tapi untuk berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Bu Siti, kalau kami harus cek terlebih dahulu di arsip yang lama. Baik, Ibu Siti, selama proses pembiayaan, Ibu pernah bertemu atau berkomunikasi dengan pemasok atau developer yang disebut sebagai penjual barangnya? Tidak pernah, Bu. Bahkan saya tidak tahu siapa penjualnya. Nah, klien saya tidak pernah diberitahu siapa pemasoknya Bu. Tidak ada komunikasi sama sekali dari pihak bank terkait hal ini. Baik, dari pihak bank, apakah benar ada pemasoknya dan apakah invoice atau bukti pembeliannya ada di bank? Tentu dari pihak kami, tentu ada Bu, semua tercantum dalam akad. Tapi memang biasanya dijelaskan secara umum, tidak minta satu-satu. Baik, Ibu Siti, waktu tanda tangan akad, apakah Ibu menerima rincian harga pokok barang, margin murabaha, atau total pembiayaannya? Tidak ada, Bu. Saya cuma tanda tangan akad saja, tetapi tidak dijelaskan rinciannya. Dari pihak bank, apakah rincian harga dan margin memang ada di dokumen akad? Ada Bu, semua tercantum dalam akad seperti yang tadi dijelaskan. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasan kedua belah pihak. Berdasarkan jawaban tadi, terdapat beberapa perbedaan keterangan antara penggugat dan tergugat mengenai pelaksanaan murabaha dan dokumen wakalah. Nah, dengan demikian, sebelum kita masuk ke dalam tahap kesimpulan, saya ingin menanyakan kemungkinan jalan tengah. Apakah pihak penggugat memiliki usulan penyelesaian yang menurut Anda dapat dipertimbangkan? Terus terang Bu Mediator, posisi kami tetap sama. Klien kami ini ingin kejelasan terkait objek murabahah yang tidak pernah diterima. Dan bank harus bisa menunjukkan dasarnya. Jika tidak ada bukti serah terima barang, ya sulit bagi kami untuk mencapai kesepakatan. Baik Bu, dari sisi kami, prosesnya sudah sesuai dengan proses prosedur bank. Kalau ada dokumen yang ingin dilihat, kami bisa jelaskan, tapi tidak mungkin kami mengakui bahwa akadnya tidak sah. Benar Bu, bank bersedia membuka dokumen internet tertentu, tetapi tidak untuk mengubah status akad karena bagi kami akad itu tetap valid. Oke, baik. Jadi intinya penggugat meminta klarifikasi mengenai objek akad dan transparansi proses murabaha. Sementara pihak bank tidak dapat mengubah posisi terkait sahnya akad. Betul begitu? Betul, Bu. Saya cuma minta keadilan. Saya tidak mau membayar sesuatu yang saya tidak pernah terima. Saya mengerti Bu, tapi bank juga punya prosedur. Kami tidak bisa mengambil keputusan di luar kebijakan bank kami sendiri. Oke, baik. Saya harus mengatakan secara objektif bahwa posisi kedua belah pihak masih sangat berseberangan. Dari penggugat meminta pembatalan dan klarifikasi barang, sedangkan dari pihak bank menolak hal tersebut. Saya tidak mendengar adanya opsi kompromi yang bisa diterima untuk bersama. Jadi kalau begitu, dengan mempertimbangkan seluruh proses yang sudah dilakukan, saya menyimpulkan bahwa mediasi dalam perkara nomor 1446-PDT-G-2025-PA-PBR dinyatakan tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan. Selanjutnya, saya akan membuat laporan hasil mediasi gagal dan menyerahkan kepada majelis hakim. Dengan ini proses mediasi saya nyatakan selesai. Terima kasih atas kerjasama semua para pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diterima oleh pengadilan. Berdasarkan laporan tertulis dari mediator Juwana MH tertanggal 7 mediasi telah dilaksanakan sesuai prosedur. Kami tidak menghasilkan kesepakatan di antara para pihak. Oke, baik. Untuk memastikan, saya ingin mendengar langsung
mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, majelis akan melanjutkan pemeriksaan perkara dengan agenda pembacaan gugatan dari penggugat. Sebelumnya, majelis ingin memastikan bahwa surat gugatan tertulis tertanggal 2 November 2025 telah diterima oleh seluruh pihak. Panitera, apakah salinan gugatan dari penggugat telah disampaikan kepada tergugat dan tercatat dalam persidangan perkara? Oke, baik, dicatat ya Panitera. Kuasa hukum tergugat, apakah ada tambahan dari saudari? Baik, yang mulia, setelah mendengar isi gugatan, kami perlu menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang tidak kami setujui. Untuk itu, kami akan menyarankan tanggapan lengkap dalam bentuk eksepsi dan jawaban tertulis pada sidang selanjutnya. Oke, baik, apakah pihak tergugat juga berencana mengajukan referensi atau gugatan dari? Kami masih mempertimbangkannya, yang mulia. Jika memang diperlukan, akan kami sertakan dalam bentuk jawaban nanti. Kesempatan kepada para pihak tergugat untuk mempersiapkan jawaban dan eksepsi secara tertulis. Pihak penggugat, apakah saudara keberatan jika sidang ditunda untuk memberikan waktu kepada tergugat menyiapkan jawabannya? Tidak. Baik, Panitera, silakan dicatat dan tentukan jadwal sidang lanjutan dengan agenda eksepsi dan jawaban tergugat. Dan dapat dijadwalkan pada Senin tanggal 17 November 2020. Gimana kuasa hukum? Hari Senin ya, tanggal 17 November 2025. Baik. Baik, dengan demikian majelis menetapkan bahwa persidangan perkara nomor 1446 garing PDT-G garing 2025 garing PA-KBR dilanjutkan pada Senin 17 November 2025 dengan agenda eksepsi dan jawaban tergugat. Para pihak diwajibkan hadir pada tanggal tersebut tanpa pemanggilan kembali. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Akan berjalan lebih efisien. Baik, pada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru perihal gugatan prestasi, dengan hormat kami yang berdatang di bawah ini bernama Siti Nadila Kuliah Diandra, umur 25 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat rumah Raharja Wali Perumahan, Blok J 03, Panang RT 002, RT 011, Kelurahan Lima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokat untuk hukum Siti Nadila yang beralamat di Jalan Ngomong, Jakarta 2, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pekanbaru. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum kami selaku penggugat bahwa penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2025 untuk selanjutnya sebesar penggugat bahwa surat kuasa khusus tanggal 2 November 2025 maka kami mengajukan gugatan ini dalam Jalan Jenderal Sudirman nomor 450 Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru, Provinsi Riau untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Adapun dasar gugatan penggugat ini dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 23 Oktober 2015, penggugat telah menandatangani akad pembiayaan syariah. Gugatan itu yang pertama, akad nomor 38 faktual murabahah 9,8 juta 270.864. Yang kedua, akad nomor 39 atau faktual murabahah 9,229.000. Lalu, yang kedua, penggugat melakukan pembiayaan untuk memperoleh barang tertentu yang seharusnya dibeli oleh tergugat dari pemasok sesuai prinsip murabahah. Yang ketiga, dalam pelaksanaannya, barang yang menjadi objek murabahah ini tidak nyata diserahkan dan tidak ada kejelasan dalam pemasok, tidak ada bukti pembelian barang oleh tergugat sehingga akad murabahah tersebut tidak memenuhi prinsip jual beli. Lalu, tergugat juga membebankan kewajiban angsuran dalam nilai margin yang sudah ditetapkan meskipun objek akad tidak pernah diwujudkan sehingga menempatkan penggugat sebagai pihak yang merugikan. Tergugat juga membebankan data keterlambatan yang bersifat fix atau tidak proporsional yang dalam praktiknya menyerupai bunga keterlambatan atau riba jahiliyah sehingga bertentangan dengan aturan syariah. Akibat dari tindakan tersebut, penggugat membayar kerugian material berupa pembayaran angsuran, biaya administrasi, margin, serta denda keterlambatan yang tidak sah menurut syariah. Uraian dan kerugian pertama yaitu kerugian material, yaitu pembayaran angsuran yang dilakukan senilai 91.329.106, pembayaran margin yang tidak sah senilai 30 juta rupiah, pembayaran denda keterlambatan sebesar 800.000 rupiah, lalu biaya administrasi dan biaya tambahan sebesar 200.000 rupiah dengan total semuanya adalah 125.029.106. Yang kedua, kerugian materi berupa tekanan psikologis ketidaknyamanan ketika penasihat hukum yang menilai layak sebesar 325 juta rupiah. Total kerugian yang dimohonkan sekitar 125.404.106. Bahwa atas dasar alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru yang berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, Himayat Tuntutan Provisi mengabulkan provisi penggugat untuk menghentikan seluruh senagian dan denda keterlambatan oleh tergugat. Yang kedua, tuntutan perkara yaitu penggugat memohon agar majelis hakim menyatakan
baik saudara terdakwa